A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Sang Istri. Cerita ini ditulis oleh Ahmad Rusdi. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pagi harinya seperti biasa Cynthia menyiapkan sarapan untuk Indra. Menu sarapan yang dia sajikan hari ini adalah nasi goreng teri. Sengaja hanya buat satu porsi, karena Cynthia akan sarapan dengan sisa lauk tadi malam yang masih banyak. Tadi malam tidur Cynthia kurang nyenyak. Tentu, sebab utamanya adalah rasa sakit hati terhadap perkataan Indra dan mertuanya. Dan sebab lainnya adalah Indra, suaminya itu langsung naik ke ranjang tanpa mandi bahkan tidak mengganti pakaian. Aroma minuman keras yang bercampur dengan parfum dan keringat sangat mengganggu penciuman Cynthia. Namun Cynthia tidak protes atau tidur di kamar tamu. Dia tetap tidur bersama suaminya selayaknya seorang istri, bukan budak. Indra keluar dari kamar pukul 7 pagi kurang 15 menit. Dia mengenakan kemeja biru dan celana panjang hitam. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Secara virtual, Indra memang lelaki yang tampan. Pekerjaannya pun cukup bagus. Dia menjabat sebagai kepala cabang perusahaan yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan. "Kok nasi gorengnya cuma satu?" tanya Indra kepada Cynthia sesampainya dia di meja makan. "Kamu gak sarapan?" 2-3 detik Cynthia menatap Indra. Dia masih merasa canggung dan bingung tentang bagaimana menghadapi Indra setelah sempat cekcok. "Aku makan sisa lauk semalam. Masih banyak dan belum basi. Sayang kalau dibuang," jawab Cynthia. Dan dia berusaha dengan gigi agar terlihat santai. "Oh, oke." Indra menarik kursi lalu duduk. "Ibu menasehatiku kemarin," katanya, lalu mengambil cangkir dan menyesap kopinya. "Ya, aku merasa bersalah juga karena terlalu keras kepadamu. Masalah anak, memang harusnya kita bisa bekerja sama, seperti lebih romantis. Atau kamu mau kita bulan madu kedua?" Cynthia tersenyum dan merasa sedikit lega. Rupanya suaminya itu merasa bersalah juga. "Atau bagaimana kalau kita cari dokter lain untuk periksa lagi? Ya, siapa tahu memang di antara kita ada yang mandul," kata Indra. Dia mengucapkan kita akan tetapi jari telunjuknya menunjuk ke Cynthia. Dan seketika senyum Cynthia hilang. "Hei, ayolah, jangan terlalu tegang. Aku hanya ingin membicarakan hal ini lebih serius tanpa marah-marah." "Aku juga seperti itu, Mas," ucap Cynthia pelan. "Ya, kita harus berdiskusi tentang ini." Indra mengambil sendok dan menyendokkan nasi gorengnya. "Aku ingin sekali punya anak sebelum umurku 35, katanya, lalu memasukkan sendok ke mulut dan mengunyah santapannya dengan suara yang berisik. "Mas, seandainya kita bisa seperti itu, aku malah ingin hamil saat usia pernikahan kita baru 5 bulan. Dan sekarang kita sudah punya anak.
Tidak perlu menunggu sampai sebelum umur Mas 35. Tapi kan memang belum dikasih, Mas. Indra mengangguk-ngangguk. Betul. Dan itu masalah kita. Nunggu dikasih tapi nggak dikasih-kasih. Cynthia menggeleng-geleng mendengar ucapan Indra. Ya, intinya aku ingin punya anak sebelum umurku 35. Bagi Cynthia itu agak mepet, karena umur Indra saat ini 34 tahun dan akan menjadi 35 10 bulan lagi. Ya, aku juga berharap seperti itu, Mas, kata Cynthia, dan dia harap diskusi penuh ego dari Indra pagi ini selesai. Harus seperti itu. Iya, Mas, aku juga berharap sesuai yang kita inginkan. Iya, sesuai yang aku inginkan. Aku harus punya anak sebelum 35 tahun. Entah anak darimu atau dari yang lain. Napas Cynthia berhenti setelah mendengar ucapan Indra. Maksudnya, Mas? Tanyanya. Ya, kemarin aku membayangkan. Mungkin kalau aku poligami kesempatanku punya anak akan lebih besar. Hanya pikiran loh, bukan rencana atau niat. Namun, bagi Cynthia ucapan Indra terdengar seperti niat. Kamu jangan marah dong, kata Indra dengan nada sedikit menggoda. Cynthia mengangguk dan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang pekerjaan Indra. Dia tahu Indra suka betul bicara tentang pekerjaannya. Kisah-kisah heroik Indra dalam meningkatkan penjualan perusahaan. Dan betul, Indra tidak membahas lagi soal anak. Dia mengoceh tentang pekerjaan sampai selesai sarapan lalu berangkat kerja. Singkat cerita, Mas Indra ngomong gitu? Tanya Indri kaget. Setelah Cynthia bercerita tentang ucapan Indra tadi pagi. Cynthia mengangguk. Iya, walaupun katanya cuma pikiran, iseng, tapi aku tetap kepikiran, Dri. Emang dasar suamimu aja yang bajingan, Indri membatin. Ya, aku harap itu benar cuma pikiran iseng. Karena Sin, kalau aku sih gak rela dimadu. Setelah mendengar curahan hati Cynthia, Indri sebenarnya sebal betul dengan Indra dan Ibu Tanti. Namun dia berusaha untuk menjaga mulut. Cynthia adalah teman baiknya, yang terbaik. Jadi saat ini menurut Indri, sudah semestinya dia mendukung Cynthia yang memilih untuk bertahan. Bukan malah mengutarakan pendapatnya yang jujur, yang bisa-bisa malah memprovokasi Cynthia. Saat ini Cynthia dan Indri sedang nongkrong di teras lantai 2. Salah satu resto yang terkenal dengan es krimnya yang enak. Sebenarnya Cynthia lebih suka nongkrong di PVJ atau di BIP karena dekat Gramedia Merdeka. Namun Indri selalu memilih tempat itu sebagai tempat nongkrong. Indri adalah perokok aktif. Dia menyukai tempat yang banyak area terbukanya. Dan di sana menyajikan itu. Siapa yang mau dimadu, Indri? Aku juga gak mau. Indri terkekeh mendengar ucapan Cynthia. Selama ini aku sabar karena aku yakin Mas Indra jadi suka marah-marah karena terpengaruh orang-orang sekitarnya. Iya, kata Indri sambil mengangguk. Dia sepakat dengan Cynthia. Dan pengaruh paling besar datang dari mertuamu.
Iya, mau apa lagi? Mas Indra itu sudah dewasa tapi tetap nempel dengan ibunya. Lagian Sin, kok kamu bisa-bisanya pindah ke Bandung? Bukannya waktu di Lampung, Mas Indra juga ada pekerjaan. Indri mendengus lalu berkata, Mas Indra waktu itu kan jabatannya supervisor di perusahaan yang kurang lebih bidangnya sama dengan yang sekarang. Lalu pamannya menawarkan posisi yang lebih tinggi kalau kami mau pindah ke Bandung. Di perusahaan yang sekarang. Iya. Kok bisa? Memangnya paman Mas Indra pemilik perusahaan? Enggak. Tapi kenal dengan pemilik perusahaan tempat Mas Indra kerja sekarang. Indri mengangguk-ngangguk. Kekuatan koneksi, katanya. Iya, kekuatan koneksi. Dan sekarang kamu di Bandung, kampung halaman Mas Indra. Ya gitu. Aku suka Bandung. Tempat ini tenang dan orangnya ramah-ramah. Hanya saja sekarang aku banyak masalah. Semoga masalahmu cepat selesai, kata Indri penuh perhatian. Lalu dia meraih rokok di atas meja, mengeluarkan sebatang dan menghidupkannya dengan korek api. Indri menghisap rokoknya dalam-dalam, dan ketika ingin menghembuskan asap, dia memalingkan wajahnya keluar teras. Sekonyong-konyong Indri hampir terdesak dengan asap rokoknya sendiri saat pandangannya menangkap sosok Indra sedang berjalan santai di area luar resto. Tangan kanan Indra menggenggam tangan berkulit putih. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang dicat coklat. Wanita itu mengucapkan sesuatu kepada Indra. Lalu keduanya tertawa. Apakah perlu aku panggil? Tanya Cynthia. Sontak Indri mengarahkan pandangan ke arah Cynthia. Dia melihatnya. Iya. Wajah sahabatnya itu tampak marah. Matanya berair dan bibirnya bergetar. Singkat cerita, Cynthia mengemas baju di dalam satu tas ransel dan sebuah koper merah muda ukuran sedang. Baginya, perselingkuhan bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan. Ucapan kasar bisa keluar tanpa dipikirkan dari mulut manusia manapun. Tetapi perselingkuhan bukanlah sesuatu yang bersifat spontan. Ada hasrat dan butuh waktu untuk melakukan itu. Dan yang tadi dia lihat saat di Cihampelas adalah batas yang bisa diterima di pundaknya. Kemarahan dan kesengsaraan yang menyelubungi Cynthia hampir diluapkan saat itu juga. Saat dengan matanya sendiri dia melihat Indra sedang berjalan bergandengan tangan dengan wanita yang entah siapa. Untung saja ada Indri yang meredamnya. Indri tahu betul, melabrak Indra di depan umum bukanlah pilihan yang tepat. Indra adalah pria yang mementingkan citra. Penilaian orang sekelilingnya tentang dia sungguh penting bagi Indra. Dan melabrak Indra di depan umum sama saja dengan mempermalukannya. Satu hal yang Indri khawatirkan, takut Indra memukul Cynthia. Bisa saja itu terjadi. Sekarang Cynthia hanya perlu menunggu Indra pulang. Tas dan koper dia letakkan di dalam kamar, siap dibawa kapan saja. Cynthia akan bertanya langsung tentang wanita yang tadi siang bersama Indra. Sedikit saja Indra berbicara dengan gugup, Cynthia anggap suaminya itu sedang berbohong dan dia akan pergi dari rumah. Tepat pukul 7 malam, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Lalu pagar dibuka. Kemudian, sekitar beberapa menit, suara langkah kaki dan siulan terdengar mendekat menuju pintu utama.
pintu dibuka dan Indra berkata dengan riang, "Sayang, aku pulang." Cynthia tidak menjawab. Dia duduk di sofa ruang keluarga. Tangan dan kakinya gemetar. Perasaan gugup dan marah bercampur dalam dirinya. Setelah membuka sepatu, Indra melangkah semakin memasuki bagian rumah. Rumahnya sepi. Tidak ada suara televisi atau sosok Cynthia yang membukakan pintu. Sesampainya dia di ruang keluarga, Indra melihat Cynthia sedang duduk memunggunginya, menatap televisi yang mati. Lalu Indra menatap meja makan. Kosong. Tidak ada makanan yang tersedia. Tidak seperti biasanya. "Sin, kamu gak masak?" tanya Indra. Sebenarnya dia merasakan sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Namun, dia memilih untuk acuh. Cynthia diam, tetapi pandangannya berputar menuju Indra. Indra langsung merasakan kemarahan dari Cynthia ketika melihat istrinya itu melotot menatapnya. Wajah Cynthia memerah. Seketika Indra tidak bisa acuh lagi. "Kamu kenapa? Kok kayak lagi marah gitu?" tanya Indra sambil melangkah mendekati Cynthia dan duduk di sofa. 4-5 detik Cynthia diam. "Aku tadi lihat, Mas," katanya kemudian. Suaranya bergetar. "Lihat aku? Di mana?" "Cihampelas." Indra menelan ludah saat mendengar jawaban Cynthia. Sesaat pandangannya beralih ke televisi, lalu kembali ke Cynthia. "Oh, tadi bersama wanita," potong Cynthia. Indra menunduk. Jari di kedua tangannya dikepal di atas lutut. "Oh, itu teman kantor. Nanti aku kenalkan." "Bergandengan tangan," kata Cynthia lagi seolah tidak peduli jawaban Indra. "Sayang, kamu jangan mikir yang macam-macam deh. Dan siapapun yang melihat Mas dan wanita itu pasti berpikir kalian adalah pasangan." "Kamu nuduh aku selingkuh?" tanya Indra. Nadanya keras akan tetapi bergetar, seolah ragu. Cynthia menunduk dan membuang napas. Untuk sesaat matanya terpejam, lalu kembali menatap Indra. "Kalau Mas bilang aku mandul, aku pasti bisa sabar. Mungkin itu karena pengaruh orang-orang sekitar Mas," katanya. Air mata berbulir di pelupuk mata dan menetes. "Tapi kalau Mas main hati dengan wanita lain..." Cynthia tidak sanggup meneruskan kata-katanya. Dia berdiri, tangisnya pecah. "Sin," kata Indra, "itu semua gak seperti yang kamu pikir. Ucapan Mas tadi pagi tentang poligami, itu kan yang Mas rencanakan." "Sin, kan tadi pagi aku bilang itu hanya pikiran doang. Aku gak ada niat untuk seperti itu." Indra bangkit dari sofa. "Jangan mikir yang aneh-aneh lah. Aku ini sudah pusing. Jangan tambah bikin pusing dengan ucapanmu yang gak jelas itu." "Gak jelas?" "Ya gak jelas lah. Sekarang, kalau aku benar selingkuh, memang kamu ada buktinya?" "Bukti? Yang aku lihat tadi siang adalah bukti, Mas. Mana ada teman kantor pergi berduaan ke pusat perbelanjaan.
gandengan tangan sambil ketawa-ketawa. Sambil menunjuk wajah Cynthia, Indra berkata, "Heh, perempuan mandul. Kamu jangan main tuduh-tuduh aja ya." "Cukup, sudah cukup." Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari mulut Cynthia. Ini sudah keterlaluan. Dia sudah melihat Indra gugup, bahkan saat pembicaraan baru dimulai. Dan sekarang, seperti biasa, suaminya itu kembali menyerangnya dengan kata mandul. Cynthia langsung berputar dan dengan langkah-langkah yang lebar, dia menuju kamar. Tidak perlu waktu lama sampai Indra melihat Cynthia keluar sambil mengenakan ransel di punggung dan menarik sebuah koper. "Heh, mandul, mau kemana kamu?" tanya Indra dengan arogansi total. Cynthia berhenti, menatap Indra untuk sesaat, lalu kembali melangkah. "Halah, belagu kamu mau minggat. Paling juga pergi ke rumah Indri. Memangnya di Bandung siapa lagi yang akan membelamu?" Cynthia terus berjalan menuju ruang tamu, membuka pintu, mengenakan sandal jepit. Dia tidak punya waktu untuk mengenakan sepatu, dan cepat-cepat keluar pagar, berjalan menembus dinginnya Bandung di malam hari. Sebenarnya Cynthia memang berniat pergi ke rumah Indri. Tetapi ketika mendengar ucapan Indra, dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih jauh, ke tempat yang dia sendiri belum tahu. Yang terpenting baginya saat ini, dia keluar dari rumah dan menjauh dari suaminya, entah untuk sesaat atau selamanya. Singkat cerita, Cynthia turun dari GrabCar di kawasan Setiabudi yang ramai. Banyak penginapan murah di area ini, dan yang membuat Cynthia memilih Setiabudi, jaraknya cukup jauh dari Buah Batu, daerah tempat rumahnya berada. Cynthia cukup yakin Indra tidak akan bisa menebak keberadaannya. Cynthia memiliki tabungan pribadi hasil dari usaha jual beli tas mewah bekas yang dia rintis sejak 1 tahun lalu. Lumayan, ada sekitar 30 juta di tabungannya, dan uang itu yang sekarang menjadi bekal hidupnya. Cynthia tidak mungkin kembali ke rumah jika tidak ada alasan yang mendesak. Tetapi dia juga tidak ingin pulang ke rumah orang tuanya di Bandar Lampung sebelum masalahnya dengan Indra selesai, setidaknya sampai statusnya jelas. Jadi Cynthia memutuskan untuk menetap sementara di Bandung. Tadi di perjalanan, dia memikirkan untuk cari indekos. Tetapi karena sudah malam dan pikirannya sedang kacau, malam ini Cynthia tidur di hotel. Di dekat Universitas Pendidikan Indonesia, banyak hotel yang sedang promosi harga kamar, mulai dari 120.000. Dan setelah membaca beberapa review di internet, Cynthia memutuskan untuk menginap di Sheila Hotel. Sheila Hotel adalah hotel berbintang 3 dengan bangunan yang cukup ngejreng. Walau dilihat dari kejauhan, berlantai 3 dan bangunannya didominasi warna kuning. Cynthia memasuki area parkir Sheila Hotel dan melangkah melewati kafe yang letaknya tepat di samping pintu masuk. Saat jaraknya dengan pintu masuk, satpam yang berjaga di dekat pintu sudah tersenyum dan sedikit menunduk. Sekonyong-konyong dari arah kafe seorang memanggil namanya. Cynthia." Sontak Cynthia berputar dan pandangannya menangkap sosok pria yang sepertinya dia kenal. Tetapi Cynthia tidak yakin. Cynthia menajamkan pandangan. Pria itu tersenyum dan melambai ke arahnya. Dan ya, dia tahu siapa pria yang memanggilnya. "Alvin," panggil Cynthia menyebut nama pria itu. "Hei, Sin," kata Alvin sambil tersenyum riang dan melangkah menghampiri Cynthia.
Cynthia terkejut bukan main ketika tahu kalau pria itu benar-benar Alvin. "Sudah lama banget gak ketemu," kata Alvin ramah, lalu menyodorkan tangan. Cynthia menangkapinya dan mereka bersalaman. "Astaga, ngapain lo di Bandung, Vin?" "Ya, biasalah. Ada tugas dari kantor." "Oh, tapi lo masih tinggal di Bandar Lampung kan?" Alvin mengangguk, lalu pandangannya tertuju ke koper Cynthia. "Lo lagi liburan?" Cynthia mengikuti arah pandangan Alvin, lalu sambil meringis dia berkata, "Enggak sih, Vin. Gue juga bingung gimana jelasinnya." Alvin terkekeh melihat tingkah Cynthia. "Nah, berarti Tuhan mempertemukan kita di sini. Sudah jelas kan? Takdir. Lo harus jelasin itu ke gue." Alvin berputar dan pandangannya tertuju ke kafe, lalu kembali menatap Cynthia. "Sambil ngopi enak nih," katanya. Cynthia tersenyum, lalu berkata, "Ya oke aja sih, kalau ditraktir." "Nah, cocok. Mumpung lagi ada promo. Lo boleh ngopi dan makan sampai muntah. Gue yang bayar." Cynthia tergelak setelah mendengar ucapan Alvin. Setelahnya, mereka memasuki kafe. Ada perasaan senang bercampur lega saat Cynthia bertemu Alvin. Tentu saja, Alvin adalah sosok yang sangat mengenal Cynthia. Dan bagi Cynthia sendiri, Alvin adalah orang di luar lingkaran keluarganya yang paling dia percaya. Mereka sudah saling mengenal lebih dari 5 tahun. Dan hubungan mereka terbilang baik. Bahkan, kalau saja orang tua Cynthia tidak melarang hubungan mereka karena Alvin bukan seorang sarjana, mungkin Alvinlah yang menjadi suami Cynthia sekarang. Ya, betul. Alvin adalah mantan pacar sekaligus cinta pertama Cynthia. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.